Dampak AI dalam pendidikan. Dampak positif AI dalam pendidikan ialah AI bisa menyesuaikan materi pelajaran sesuai kemampuan, minat, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Contoh aplikasi seperti Duolingo atau platform pembelajaran adaptif akses pendidikan yang lebih luas. Siswa di daerah terpencil bisa belajar lewat platform online yang didukung AI. Dampak AI dalam pendidikan. Siswa bisa menjadi terlalu tergantung pada AI dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau mandiri, masalah etika dan privasi. Yang kedua, data siswa yang dikumpulkan bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Dampak revolusi industri 4.0 terhadap aspek edukasi. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar di dunia pendidikan, baik secara positif maupun tantangan yang harus dihadapi. Dampak positifnya adalah yang pertama, akses pendidikan yang lebih luas. Siswa dan mahasiswa bisa belajar dari mana saja lewat internet. Banyak platform belajar online yang tersedia secara gratis atau murah, seperti YouTube, Coursera, Ruang Guru, dan lain-lain. Kedua, model pembelajaran yang fleksibel. Model pembelajaran yang fleksibel yaitu belajar bisa dilakukan online atau daring, hybrid atau campuran online dan tatap muka, atau mandiri. Mahasiswa bisa belajar sesuai waktu dan gaya belajar masing-masing. Ketiga, pemanfaatan teknologi canggih, yaitu teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence, VR atau Virtual Reality, dan AR atau Augmented Reality membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Contohnya belajar hukum dengan simulasi sidang virtual. Yang keempat, peningkatan keterampilan digital, yaitu mahasiswa dituntut untuk bisa menggunakan teknologi seperti Microsoft Office, Google Workspace, Zoom, dan lainnya. Jadi skill digital ini sangat berguna untuk dunia kerja. Dan yang terakhir, kelima, kolaborasi global, yaitu mahasiswa bisa berdiskusi dan belajar dengan orang dari negara lain lewat platform digital, membuka wawasan dan menambah jejaring internasional. Dampak negatifnya adalah yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua pelajar punya akses internet yang baik atau perangkat belajar seperti laptop atau smartphone. Karena ini bisa menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi bisa mengurangi interaksi sosial langsung dan keterampilan komunikasi tatap muka. Ketiga, peran guru atau dosen yang berubah. Guru atau dosen bukan bagi satu-satunya sumber ilmu, tapi harus menjadi fasilitator. Banyak tenaga pengajar yang belum siap secara digital. Yang keempat, ancaman disrupsi lapangan kerja pendidikan. Beberapa pekerjaan bisa digantikan oleh teknologi, seperti tutor otomatis, chatbot edukasi, dan lain-lain. Dan yang kelima, tuntutan pembaruan kurikulum. Kurikulum harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, memasukkan coding, literasi digital, data analisis, dan lain-lain. Kesimpulannya ialah evolusi industri 4.0 membuat dunia pendidikan lebih fleksibel, luas, tapi juga menimbulkan tantangan yang baru. Semua pihak belajar, pendidik, dan lembaga harus beradaptasi dan berkembang agar pendidikan tetap relevan dan berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah proses pembelajaran yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan teknologi digital lainnya. Sistem pendidikan ini memanfaatkan teknologi untuk menciptakan metode pembelajaran yang fleksibel dan interaktif. Era ini menekankan personalisasi pembelajaran di mana materi disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa menggunakan teknologi seperti AI. Selain itu, pendidikan 4.0 mendorong pengembangan keterampilan digital seperti coding dan analisis data, serta soft skill seperti kreativitas dan berpikir kritis untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Revolusi industri 4.0 memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan relevansi pendidikan tinggi yang dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, dampak terhadap kualitas pendidikan tinggi. Transformasi kurikulum. Pendidikan tinggi perlu mengadaptasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri yang berubah, termasuk integrasi teknologi seperti big data,
Artificial Intelligence, dan Internet of Things atau LOT. Ini bertujuan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Penggunaan teknologi. Era digital memungkinkan penggunaan metode pembelajaran inovatif seperti e-learning, virtual reality, and augmented reality. Ini meningkatkan interaktivitas dan personalisasi dalam proses belajar mengajar, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan. Keterampilan praktis. Perguruan tinggi harus menyediakan pengalaman praktis melalui kerjasama dengan industri, termasuk magang dan pelatihan. Hal ini penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang berbasis teknologi. Yang kedua, dampak terhadap relevansi pendidikan tinggi. Adaptasi terhadap permintaan pasar. Dengan perubahan cepat dalam teknologi, pendidikan tinggi harus responsif terhadap kebutuhan industri. Ini mencakup pengembangan program studi baru yang sesuai dengan tren industri dan teknologi terkini. Peningkatan aksesibilitas. Program Cyber University dan sistem pembelajaran jarak jauh dapat membantu menjangkau mahasiswa di daerah terpencil, meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi berkualitas. Pembangunan sumber daya manusia. Fokus pada pengembangan kompetensi dosen dan tenaga pengajar untuk menjadi lebih adaptif terhadap teknologi baru sangat penting. Ini akan memastikan bahwa pengajaran tetap relevan dengan perkembangan industri. Secara keseluruhan, revolusi industri 4.0 mendorong pendidikan tinggi untuk bertransformasi agar dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di dunia kerja. Menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan penguatan nilai-nilai moral dan etika dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai privasi orang lain. Kedua, etika digital. Etika digital ini mengajarkan etika digital yang mencangkup penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, hak cipta, privasi, dan keamanan online. Ketiga, penggunaan media sosial bijak. Penggunaan media sosial bijak yang membantu siswa membedakan konten yang pantas dan tidak pantas, serta memanfaatkan media sosial untuk inovasi dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu pendidikan berbasis Pancasila, yang dimana menggunakan pendidikan Pancasila untuk memperkuat integritas moral dan etika dalam menghadapi tantangan teknologi.